Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajmain, amma ba'du. Barang siapa atau siapapun yang kepanutannya kepada Rasul, keikut sertaannya dengan Rasul sudah betul, kalau keikut dan budi pekerti Nabi, akan diberikan kemudahan oleh Allah bisa meniru dan mentelati, dan akan dilepaskan dari segala sifat-sifat yang buruk maksudnya. Wastadda farahuhu bihi, dan akan diberikan kegembiraan. Kaifa huwa min ummatihi, seperti apa adanya yang diberikan kepada umatnya. Wa yashkuru rabbahu azza wa jalla ala dzalika, dan kemudian dia akan bisa bersyukur kepada Tuhannya. Thumma yaj'aluhu naiban lahu fi ummatihi wa dalilan wa da'iyan lahum ila babil haqqi azza wa jalla. Dan itu nanti orang itu akan dijadikan oleh Allah sebagai wakil rakyat. Naiban lahu fi ummatihi, akan mewakili rakyatnya, akan mewakili umatnya. Jadi juru bicaranya umatnya, mewakili rakyatnya artinya yang akan memperjuangkan nasib rakyatnya, yang akan membela kepentingan umatnya, seperti anggota dewan sebagai wakil rakyat. Di sana dia alfin ila inqita'in nafsi wahid. Inqita'in nafsi merupakan persentasinya 1:1000. Alfin itu 1000 berapa? 1000 tuh. Jadi 1/1.000.000. Jadi orang-orang yang berposisi sebagai penyambung lidah rakyat ini ya 1/1.000.000. Enggak banyak, enggak. Ya orang bener mah di dunia nggak banyak kok. Yang banyak orang yang bener. Ilal qita'in nafsi wahid, sampai artinya sampai jiwa yang terakhir terputus, maksudnya sampai kapanpun juga. Yadullunal khalqa, mereka memberikan petunjuk, membimbing, maksudnya membimbing makhluk, membimbing semua orang. Wa yasbiruna ala adahum ma'a dawamin nushi lahum, dan mereka selalu bersabar sekalipun oleh umatnya banyak disakiti. Dan itu biasa, namanya tokoh, namanya ulama, para aulia, ya biasa disakiti umatnya itu, pasti banyak yang membenci ya. Jadi kalau kamu tidak siap jadi tokoh, menjadi pembimbing umat, ya kalau nggak mau dicap, ya kalau nggak mau dihujat, ya udah nggak usah jadi pemimpin gitu. Tetapi sekalipun demikian, ma'adawa min nushi lahum, tapi tetap mereka memberikan nasihat, memberikan ceramah, sampai berulang-ulang, sering lagi ceramah ditinggalkan oleh umatnya. Kadang-kadang ada yang lemparin batu lagi, ya, diuji, sabar enggak? Ini satu hal yang apa namanya? Yatabassamuna fi wujuhil munafiqina wal fussaq. Mereka tetap tersenyum di hadapan orang-orang munafik dan orang-orang fasik. Enggak cemberut, enggak marah, senyum aja kok. Senyum ini artinya sangat besar sekali.
Kalau dalam pertarungan sekalipun engkau kalah, selalu tersenyumlah di hadapan orang yang telah yang menaklukkan kamu itu. Dengan kamu tersenyum, orang yang menang itu tidak pernah merasa puas dengan kemenangannya. Senyum aja. Iya. Membuat orang yang menang semakin kecewa dengan kemenangannya itu. Kenapa? Karena engkau masih mampu tersenyum. Wa yahtaluna alaihim bikulli hilatin hatta yukhallisuhum mimma hum fihi. Dan juga mereka tidak pernah kurang upaya, selalu berupaya, berusaha dengan segala macam cara. Bagaimana caranya? Bikulli hilatin hatta yukhallisuhum mimma hum fihi, sampai bisa menyelamatkan mereka dari kerusakan mereka itu. Yang bodoh dipikirin terus bagaimana cara mengajar supaya bisa pintar. Yang medit dia selalu diupayakan bagaimana orang itu supaya menjadi dermawan. Yang malas diupayakan bagaimana supaya rajin, dan seterusnya. Bukan hanya sekedar ceramah di atas mimbar, tidak. Ceramah di mimbar ya pengaruhnya tidak begitu besar ya. Karena bagaimanapun juga berdakwah dengan perbuatan lebih efektif daripada dengan perkataan kok. Wa yuhammiluhum, ya, wa atafnya. Wa yuhammiluhum ila babi rabbihim, atau wa yahmiluna wa yahmiluhum, dulu segala macam tiap hari yang terjago. Sebel enggak? Nafsu ngeliatnya. Yadhaku fi wajihi, tahu kerusakan moralnya. Dia tahu agamanya nggak benar, tahu semuanya. Wasawadi wajhi qalbihi, dan juga tahu ya seperti gitu. Pala pilih boleh. Ya seperti itu. Wa kasrati ghillihi wa kadrihi, dan juga dia tahu ya kepalsuannya, tahu juga kekeruhan hatinya, tahu semuanya, kebohongannya, tahu semuanya. Tapi orang arif billah selalu berpura-pura tidak tahu. Ya tetap hormat-hormat aja kok. Nabi juga tahu kok sahabat-sahabatnya yang munafik mana, yang tahu semua. Tapi Nabi kan nggak bilang ya kamu munafik kan, enggak kan, kamu fasik enggak, ya udah aja. Wal fasiqu wal munafiqu yadunnani annahuma qad khafiya alaihi. Orang yang fasiknya, orang yang munafiknya menduga bahwa mereka bisa menyembunyikan dirinya, walam ya'rifhuma, ya, dan juga tidak bagi mereka itu tidak dapat karamah, ma yukhfiyani alaihi, cara menunjuknya. Wala karamata ma yukhfiyani alaihi ya'rifuhuma bilahmihi wa nazarihi wa kalimihi wa harakatihi, bahasanya, ucapannya, wa harakatihi, dan gerakan-gerakannya. Ya, ya'rifuhuma 'inda zahirihi wa batinihi, lahir batin tahu semua, cara ngomongnya, cara bergeraknya, cara menunjuknya, cara gebrak-gebraknya, cara ketawanya. Ya, seperti itu. Wala syakka, sudah pasti ya. Wala syakka itu namanya sudah pasti, tanpa keraguan lagi, bahwa kalimat, ucapan, bahasa, pandangan, gerak-gerik semuanya, sampai aroma pun, itu saya tambahin lagi, aroma pun bisa Nabi Muhammad itu
sahabat mengatakan tidak pernah seorang sahabat pun mencium aroma Nabi yang tidak menyenangkan, selalu berbau wangi. Ya, bukan karena selalu pakai minyak wangi ya. Wailakum tadhunnuna annakum tukhfuna ala siddiqin al-arifin al-alimin. Ya, celaka buat kamu. Tadhunnuna, dikiranya kamu punya dugaan annakum tukhfuna as-siddiqin. Dikiranya kamu bisa bersembunyi, bisa menyembunyikan dirimu sendiri kepada orang-orang yang as-siddiqin al-arifin al-alimin. Orang yang siddiq, arif dan alim, nggak bisa. Engkau tidak bisa menyembunyikan ke ila ay waqtin tudayya'una umrakum, sampai kapan engkau menyia-nyiakan umurmu itu, menyia-nyiakan waktumu, usiamu, kau hambur-hamburkan sampai kapan, Bung? Untuk apa? Fila syai', untuk sesuatu yang nihil, sesuatu yang enggak punya nilai. Kau hamburkan waktu setiap hari. Iya. Orang munafik, orang fasik, orang yang itulah, sehari-hari waktu dibuang-buang, tidak ada manfaatnya. Utlubu man yadullukum ala tariqil akhirah ya dalalan anha. Orang yang lagi sesat, cari dong orang yang bisa menuntun kamu menuju jalan akhirat. Cari, dicari, dikejar di mana adanya, sok di sana. Di Malaysia, di Jerman, di Belanda, kai sana kejar. Jangan menunggu kamu dilayani. Utlubu man yadullukum ala tariqil akhirat ya dalalan anha. Wahai orang yang sesat dalam kehidupan dunia, cari dong orang yang bisa menuntun kamu menuju kebenaran itu. Dengarkan nasihatnya. Allahu Akbar alaikum ya mautal qulub. Allahu Akbar ya, makhluk-makhluk yang hatinya mati nih. Ya musyrikin, orang-orang musyrik. Bil asbab. Kemusyrikan disebabkan ketergantungan hatimu kepada kausalita, asbab. Musyrik bil asbab. Kenapa orang itu disebut musyrik bil asbab? Karena ketika ada yang diyakini selain Allah yang apa saja bisa, berarti Tuhannya ada dua dong. Kelihatannya nggak musyrik ya, tapi kalau kita memperhatikan kemusyrikan juga. Jadi musyrik, kafir, itu sesungguhnya yang mengatakan musyrik di situ, gudang musyriknya di situ. Yang kita yakini innallaha ala kulli syai'in, Allah itu apa saja bisa, dan hanya Allah. Selain Allah tidak ada yang apa saja bisa. Tetapi ketika orang meyakini bahwa selain Allah ada yang apa saja bisa, berarti musyrik enggak? Saya tidak mengatakan mereka musyrik, tapi saya hanya menganjurkan yuk kita bertobat kepada Allah. Menyekutukan Tuhan, karena selain Tuhan ada lagi kekuatan lain yang bisa menentukan. Namanya hukum kausalitas. Sampai-sampai Allah dipaksa dalam akidahnya, Allah dipaksa harus tunduk dengan hukum kausalitas. Dari mana logikanya orang tidur aja pengen kaya? Dari mana mungkin orang enggak sekolah kepengen pinter? Ini ucapan sehari-hari ini. Iya kan? Bagaimana orang itu begini, kalau tidak begini? Jadi ada proses hukum kausalita. Jadi kalau lapar harus makan, setelah makan jadi kenyang, kan gitu. Orang bisa dihormati karena harus punya harta. Kalau nggak ada harta nggak dihormati. Sampai Allah pun
dipaksa oleh mereka harus tunduk dengan hukum kausalitas. Allah juga tidak bisa kalau tidak melalui cara ini. Lo bikin, aku lebih mampu dari Allah. Gitu. Ini bukan musyrik. Malah kalau musyrik kan Allah disekutukan dengan yang lain. Kalau aku lebih mampu berarti dia ada di atas Tuhan. Jadi Tuhan itu adikmu. Ini dalam ucapan sehari-hari. Mereka nggak sadar ucapan sehari-hari. Ya uqala bil asbab. Dan wahai orang-orang rasionalis yang mengandalkan otak saja dengan hukum kausalitanya. Walahum kalimatnya kan nyambung. Walahum waqwahum wa ma'aishuhum wa ru'usu amwalihim, dengan segala yang mereka miliki berupa kekuatan-kekuatan yang mereka miliki, wa ma'aishuhum, dan penghidupan yang mereka miliki, wa ru'usu amwalihim, dan modal yang mereka miliki, wa salatinu biladihim, dan raja-raja mereka yang miliki, wajihatuhum, dan daerah mereka, allati yantahuna ilaiha, sampai di penghujungnya, teritorialnya, daerahnya semuanya. Innahum mahjubuna anillah azza wa jalla, mereka itu orang-orang yang mahjub, yang tertutup mata hatinya, tidak bisa mengenali Allah. Maksud saya begini, jangan sampai salah paham. Kaum rasionalis Mu'tazilah, jangan dikira mereka anti tasawuf. Banyak mereka yang sufi, hebat itu dengan rasionalnya itu. Iya. Ya, jadi jangan mengatakan bahwa rasionalitas itu menghambat kemarifatan. Enggak juga, malah justru itu yang lebih mampu mengantar kepada kemarifatan itu. Kullu man yara ad-durra wan nafa min ghairillah azza wa jalla falaysa bi'abdin lahu. Siapapun yang melihat adanya kemampuan lain yang bisa memberikan bahaya, kekuatan lain yang bisa memberikan manfaat selain Allah, itu dia bukan hamba Allah. Jadi artinya ketika kita meyakini ada sesuatu lembaga, orang, apa jerah yang kita yakini bisa kemampuan menolong kita, yang bisa menghancurkan kita, ketahui engkau sudah bukan lagi hamba Allah. Ya itu. Resikonya ya seperti itu. Berarti sebab ad-daru dan an-nafi'u itu hanya Allah kok. Allah nggak ada. Kamu masih punya rasa takut nggak kepada selain Allah? Masih ada kan? Belajar kurangin deh. Pelan-pelan aja dulu, kurang aja dulu. Nanti kalau rasa takutnya udah hilang sama sekali, kamu dianggap orang gila. Pelan-pelan aja dulu gitu. Ya minimal sebelum kita takut itu coba langkah awalnya coba lepaskan ketergantunganmu kepada siapapun, sehingga kamu tidak takut dipecat, kamu tidak takut disantet, kamu tidak takut dibunuh. Iya. Nah, kalau orang sudah tidak ada yang ditakuti, hanya Allah saja, itu dapat dipastikan tidurnya pasti nyenyak dan tidak mungkin ada rasa kegelisahan. Kenapa demikian? Semua apa saja, gejala kegelisahan, kekacauan, rungsing atau bad mood, ya, apalagi was-was, curiga, itu semuanya
yang membuat kita tidak nyaman. Binatang yang bersembunyi di belakang itu ketakutan sebetulnya. Faktor yang menentukan itu adalah takut. Makanya ketika Allah akan memberikan ujian kepada kita, yang disebutkan pertama kali adalah takut. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi. Iya. Wal ju', lapar kedua. Yang pertama takut dulu. Fahuwal yaum fi naril maqti wal hijab. Sekarang di dunia dia dalam api kebencian dan penghijaban. Hidupnya susah, nggak nyaman, selalu gelisah, tidak ada ketenangan. Ya. Di dunianya tersiksa, wa ghadan fi nari jahannam. Di dunianya tersiksa, di akhiratnya terbakar. Ma yaslamu min narillah azza wa jalla, tidak akan ada yang selamat dari siksa api neraka Allah illal muttaqun, kecuali orang-orang yang bertakwa, al muwahhidun, orang yang mengesahkan Tuhan, al mukhlisun, orang-orang loyalis, at-taibun, orang yang banyak meminta ampun kepada Allah. Itu betul. Wes, assalamualaikum.